bekerja dari kecamatan ke desa, dari desa ke RW, dari RW sampai ke tingkat RT. Benar di humas loh ya. Ya, betul. Wartawan. Jadi banyak wartawan sebagai kolega ya, sebagai partner ya. Dulu saya pernah dengar guru ngaji tuh sampai digaji nih. Pilot project ya di Jawa Barat, Kabupaten Subang menggaji guru. Tidak ya? Orangnya kan. Benar, luar biasa low profil benar Pak Ujang Ucok ini. Jadi mudah bergaul dan orang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun pemirsa berada, khususnya Bung Danis Channel. Nah, di mana Bung Danis Channel kita bisa memfasilitasi diskusi dari mulai aspek politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, olahraga, kesenian, dan kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, fenomenal, karena ini memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai aspek ASN. Nah, di sini di tengah-tengah kita ada seorang narasumber, yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Subang, Bapak Ujang Sutisna, atau yang paling akrab dipanggil Ujang Ucok. Apa kabar, Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Aduh. Selamat sore. Alhamdulillah selamat sore. Yang penting Pak Ucok atau Pak Ujang Ucok sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya dari sosok wajahnya nih ceria sekali ya. Badan sehat, uang banyak. Alhamdulillah, itu kuncinya. Pemirsa, narasumber kita ini atau saya pribadi akrab memanggil Ujang Ucok karena Pak Ujang Ucok ini merupakan salah satu ASN, aparatur sipil negara di Kabupaten Subang, yang cukup terkenal atau fenomenal karena beliau sebelum menjadi sekwan banyak jabatan-jabatan yang dia emban. Dulu juga pernah dia sebagai Kabaksos ya. Nah, ini rajanya mengelola anggaran hibah. Jadi banyak pengalaman, dan sekarang posisi Kang Ujang Ucok ini sebagai Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Kabupaten Subang. Nah, sebelum saya ke bagian itu, Pak Ujang Ucok, saya ingin menggali tentang selayang pandang seorang Kang Ujang Ucok ini. Dari mana sih Pak Ujang Ucok ini berasal? Terus sehingga bisa menjadi seorang ASN dan menjabat beberapa jabatan-jabatan yang pernah diemban oleh Kang Ujang Ucok, sehingga pada hari ini jabatan Kang Ucok sebagai Sekretaris Dewan. Mangga. Oke, terima kasih Bang Danis ya. Selamat sore kawan-kawan ya yang menyaksikan Bung Danis Channel. Bung Danis Channel ini ya. Saya kedatangan beliau Bang Danis Channel itu sangat suatu penghormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih Bang Danis. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan profil saya, saya itu 1986 itu sudah di posisi sebagai aparatur sipil negara. Oh, dari 1986 udah PNS. Udah PNS, saya PNS. Benar. Posisi saya waktu itu penyuluh lapangan keluarga. Atau PLKB. PLKB di BKKBN. Di BKKBN. Oh, ini sejarah awalnya nih Pak Ujang Ucok jadi angkat jadi PNS tuh. Ternyata udah lama loh pemirsa. Silakan Pak Ucok. Jadi yang membentuk karakter saya seperti ini karena berkaitan tugas dan fungsi saya itu di lapangan. Saya bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Benar. Latar pendidikan yang berbeda, kemudian karakter. Apalagi pada waktu itu saya ditempatkan di Pusaka Negara, Kecamatan Pantura. Karakter Pantura beda lah ya. Dan karakter sangat berbeda. Berbeda dengan karakter di selatan. Tapi sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Benar. Kepribadian saya sampai sekarang. Benar. Luar biasa benar. Itu. Nah, berapa lama itu Pak Ucok saya di BKKBN tugas di situ di BKKBN itu? Sekitar 17 tahun. Wih, lama juga ya. 17 tahun. 17 tahun.
Saya bekerja dari kecamatan ke desa, dari desa ke RW, dari RW sampai ke tingkat RT. Bahkan ruang lingkup pergaulan saya itu tidak lepas dari kader-kader. Kader posyandu, pos KB. Makanya karena kita ikatan emosional dengan masyarakat itu sangat kuat. Nah, jadi begitulah gaya-gaya PLKB. Ya, kalau PLKB tidak punya seni dalam bekerja, kaku menghadapi masyarakat, sasaran program tidak akan tercapai. Betul. Jadi di 17 tahun pengabdian Kang Ujang Ucok di BKKBN ini udah sangat nggak bisa diragukan lagi ya. Banyak terjal berliku dan banyak pengalaman-pengalaman di mana tugas pokok Pak Ucok ini sangat bersentuhan langsung dengan berbagai tipe orang, dengan karakteristik yang berbeda ya, sehingga membawakan sifat karakter Pak Ujang Ucok ini orang lapangan yang sangat luar biasa. Nah, setelah 17 tahun nih di BKKN, kemana setelahnya? Saya itu tahun 2003 ketika terjadi pergantian pimpinan bupati di Kabupaten Subang. Pada saat itu bupati dari siapa? Dari Paruhimat ke PAE. Oh iya. Tahun berapa itu lupa? Tahun 2003. 2003 ya benar. Saya mengadu nasib. Alih tugas. Wih, ya benar siap. Alih tugas dari PKBN ke Setda. Iya. Daerah, saya ditempatkan di Setda. Di bagian humas lagi. Di bagian humas. Oh iya. Sangat saya itu kan mobilitas PLKB itu tinggi di lapangan, sehingga saya mencari posisi pekerjaan yang sesuai, benar, agar mobilitas saya tetap sibuk kan gitu. Benar di humas loh ya. Ya betul. Wartawan. Jadi banyak wartawan sebagai kolega ya, sebagai partner ya. Aduh, berapa tahun di Humas? Ya, saya kurang lebih 2 tahun di Humas. Nah, kemudian pada tahun 2004 itu kebetulan saya dipercaya oleh Pak Bupati Mang Eep. Iya, Mang Eep ya. Nah, saya ditugaskan menjadi kasih pemerintahan di Legon Kulon. Kecamatan Legon Kulon. Kecamatan Legon Kulon. Iya. Di situ saya juga tetap melakukan tugas dan fungsi melayani langsung masyarakat, terjun ke desa-desa, mensosialisasikan program-program kecamatan dan kabupaten dan gitu. Benar. Berapa tahun di? Kurang lebih 2 tahun. Di Legon Kulon, di Kecamatan Legon Kulon. Kemudian pindah lagi saya itu ke Setda lagi. Oh ya, balik kandang ke Mabes lah, ke Mabes. Siap, ke Mabes lagi. Saya ditugaskan sebagai Kasubag Kesra. Kasubag Kesra di sini nih. Kasubag Kesra. Nah, mulai saya benih-benihnya seorang Pak Ucok menjadi legenda. Jadi mitra-mitranya bertambah. Iya. Mitra-mitranya makin bertambah. Ya. Jadi benar. Organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam, kan? Bener. Organisasi pemuda, bener. Ya, OKP, bener. Ada semua di bagian Kesra itu. Pada waktu itu, Mang Eep itu kan betul-betul bupati yang pro rakyat. Iya, betul. Dia dekat sekali dengan masyarakat. Program sunatan massal. Bener. Sunatan massal dan nikah massal. Nah, iya benar. Saya pernah lihat di lapangan itu ya. Itu yang kegiatan yang sangat fenomenal. Sejak itu kalau dikalkulasikan itu sejak kepemimpinan Mang Eep itu kurang lebih adalah 10.000 anak yang disunat. Yang disunat ya sepanjang Pak Eep menjabat bupati ya di Subang itu dari mulai 2003 itu ya. Iya. Luar biasa benar. Dan sebagai kasih Kesra ini tanggung jawabnya. Saya kasih bagi Kesranya waktu itu. Benar. Irisannya nih kuat sekali ya dengan Mang Eep gitu ya. Program Mang Eep benar. Dianggap berhasil lah oleh bupati ya. Iya, sampai. Jadi sunatan massal, kawin massal, dianggap berhasil dan Kang Ujang Ucok menjadi buah bibir atau perhatian khusus dari seorang Bupati Mang Eep. Iya, betul. Benar. Jadi benar. saya sangat
mengapresiasi sekali ya. Itu kegiatan yang betul-betul pro rakyat ya. Jadi rakyat itu menikmati langsung ya, menikmati langsung program dari pemerintah itu, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kesulitan ekonomi masyarakat itu betul-betul terlihat ya. Ketika anak yang 12 tahun belum disunat, 10 tahun belum disunat. Nah, dengan program ini tuntas semua. Benar-benar gitu. membantu ya. Oh ya, jadi booming sekali itu kegiatan. Luar biasa, benar-benar. Nah, saya itu di Kasubag Kesra itu dialih tugaskan lagi, Pak. Iya, kemana tuh? Saya menjadi kasih pembinaan perpustakaan. Oh, ya. ini parkir dulu ya? Parkir, saya kan orangnya tidak pernah mengeluh, benar. apalagi merengek. Benar. Kita mengalir apa adanya, nerimo apa adanya ya. Murni menjalankan tugas. Dimanapun tempat berada. Di tempat, gitu. Ya, benar-benar. Pengabdiannya tulus, Bang Ucok ini. Betul. Sebagai ASN kan tidak boleh. Iya, mengeluh, menolak, tempat-tempat yang enak itu. Benar. Pantang itu. Di perpustakaan berapa tahun? 2 tahun juga. 2 tahun juga, cukup lama, lumayan lah ya. Nah, parkir lah. Ya. Nah, setelah itu? Setelah itu saya dialih tugaskan lagi menjadi Kasubag pemeliharaan di rumah tangga Setda. Oh, iya, makin deket lah sama Bupati nih. Jadi Iya. lebih intens, lebih dekat ya dengan para pejabat di lingkup Setda itu di markas besar itu ya. Rumah tangga Bupati ya, benar-benar. Para kabag, ada para asda, ada Pak Sekda, ada Wakil Bupati, itu kami layani semua. Gitu, benar. Disitulah kedekatan komunikasi atau bersosialisasi dengan berbagai pejabat lah yang ada di lingkup Setda ya. Siap. Kemudian setelah itu saya diberikan kepercayaan yang lebih besar. Tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011. Pak Ep udah masih Bupati. Masih Bupati ya? Bupati masih periode pertama ya? Kedua iya, makanya. Nah, ini udah periode kedua. Nah, di periode kedua ini Pak Ep Hidayat mempercayakan kepada Ujang Ucok kepada jabatan yang lebih tinggi. Apa itu jabatannya? Kabag Sosial. Itu. Luar biasa, Kabag Sos. Nah, ini dia nih, mulai ini pemirsa. Pengalaman beliau nih mengelola dana hibah yang sangat luar biasa. Teruskan, Pak Ujang. Pada waktu itu memang saya diberikan tugas ya, memang di bagian sosial itu kan beraneka ragam kegiatan. Kegiatannya bener kompleks sekali. Di antaranya juga Kang Danis tahu sendiri seperti apa di bagian sosial. Iya. Ya, saya itu di antara tugas yang sangat menyita perhatian publik ya, yaitu tentang pengelolaan dana hibah. Nah, itu dia. Iya. Pada waktu itu memang ada regulasi khusus ya yang mengatur tentang pemberian dana hibah dari pemerintah daerah ya, kepada organisasi kemasyarakatan, di antaranya organisasi kepemudaan, KNPI dan lain sebagainya ya, termasuk di dalamnya ada KONI waktu itu. Betul, iya. Berkiprah di sana ya, kita terus berpacu ya dengan tugas-tugas yang lain, tetapi memang yang sangat membuat saya waktu itu popularitas sebagai ASN berbeda dengan yang lain itu, antaranya itu. Kan makanya gitu. Di sini benih-benihnya Ujang Ucok mulai menjadi seorang pejabat fenomenal di Kabupaten Subang karena kedekatan beliau dengan seorang Bupati Mang Eep. Cuman kedekatan bukan artian kedekatan tidak produktif, tetapi ini dinilai positif bahwa Pak Ujang Ucok memiliki talenta yang sangat luar biasa. Dari pengabdian ke pengabdiannya di berbagai tempat yang ditugaskan, beliau tidak pernah pantang menyerah atau mengeluh. Maka ketika Pak Ep memasuki periode kedua sebagai Bupati Subang, beliau atau Pak Ujang Ucok diberikan amanat yang lebih tinggi sebagai Kabag Sos. Nah, ini kan
bukan main kalau ke Bukan bakso kan main. banyak ini ya, banyak orang ataupun di berbagai segmen masyarakat datang. Oh iya. Pocok minta Para bantuan dong. Ya. kiai. Masjid juga Iya, dibantu ya. Para ustaz. Iya, dibantu ya itu ya. Para ketua DKM, bahkan ketua ormas. Iya, jadi kan seluruhnya seluruh. pastilah kenal dan Iya, dekat dengan betul. Kabaksos karena Iya. Kabaksos punya tugas pokok dan fungsinya Iya. itu menyalurkan dana hibah kepada masyarakat Iya. itu. Pada Termasuk waktu ini itu nggak, kan- Pak Ucok, kalau dulu saya pernah dengar guru ngaji tuh Oh sampai iya, digaji ini betul. pilot project ya di Betul. Jawa Barat Kabupaten Subang Betul. menggaji guru ngaji. Ya, pada waktu itu memang kita bersama dengan kawan-kawan guru ngaji yang dimotori waktu itu adalah Haja Imas ya. Haja Imas membuat forum komunikasi guru ngaji FKGN. Oh, ya. bener, Itu bener. anggotanya 3.000, Bang Wih, Daris. banyak ya, bener. Tersebar di seluruh Bener. RT itu ada. Iya. Memang Forum pada itu. waktu itu honornya masih 50.000. Iya, waktu itu ya. Namun kan kalau Ya. diakumulasikan dengan menjadi jumlah 3.000 yang itu begitu kan ribuan sangat itu luar ya, biasa. tetap aja nilainya besar gitu. Kemudian perkembangan selanjutnya juga kita memberikan akses yang sangat luar biasa kepada forum komunikasi guru dunia. FKDT. Iya. Itu Pak, anggotanya lebih banyak lagi, 6.000-an. 6.000 juga. Iya. Artinya tidak luput dari perhatian seorang Kabaksos ya. Betul. Nah, sampai sekarang kan masih eksis. Iya. Masih menjalankan tugas. Betul. Ya, jadi kita ikut juga bangga. kan gitu. Bener. Datang ke sini ada FKGE, datang ke sini ada FKDT. Jadi banyak saudara. Banyak kan saudara, gitu. banyak pertemanan, banyak Ya. persahabatan. Karena pada waktu itu saya punya moto, apa sih yang tidak bisa dengan saya? Wih, luar biasa. Ini dia nih. Apa sih yang tidak bisa dengan saya? Kan Bener. Berarti berapa tahun tuh kamu Jongcuk semuanya kurang lebih seluruhnya di saya- Baksos, Kabaksos? Saya itu dimutasi itu pada waktu zaman Ibu Imas tahun 2016. Dari Kabaksos Dari ke Kabagsos ke Sekretaris Dinas Peternakan. Oh, sekretaris dulu ya, sekretaris Dinas Jadi ada Peternakan. sekitar 5 tahunan lah waktu itu. Di mana? Di sekretaris? Di Kabagsos itu. Oh, di Kabaksos 5 5 tahun. tahun ya. Di sekretaris Peternakan. Kemudian pada waktu zaman Bupati Bu Ibu Imas. Imas, saya dialih tugaskan Eh, sebagai Sekretaris Dinas Peternakan. dan Kesehatan Hewan. Kesehatan hewan. Itu sebentar cuma 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan. Kemana lagi nih? Saya ke Hijrah. Kesbangpol. Oh, sempat ke Kesbangpol. Iya, Di benar. sana saya Kesbang tuh kepala kantor berarti ya? kepala kantor. Karena latar belakang dan basic saya sudah kenal dengan berbagai lapisan masyarakat, ormas, Oh iya, udah biasa lah di Kabaksos begitu masuk itu. ke Kesbang ya mirip-mirip. Iya, kan mirip-mirip gitu. ya. Iya, Cuman kalau di benar. Kabaksos yang diurusnya itu hibah. Hibah. Kalau di sana ya Heeh. ada partai politik. Ah, kan, benar. ada, melihat legalitas Organisasi lainnya organisasi. di samping partai politik ya. Iya, gitu. Banyak juga di sana. kan, di Benar. Kesbang, Jadi udah kan. ada basic biasa di Baksos Ya. dengan berbagai segmen masyarakat, Ya, dengan jadi- aneka Nah, ini udah biasa lah ya biasa lagi, ditempatkan di Ya. itu ya. nah, setelah di Dinas Peternakan 4 bulan saya alih tugas lagi ke Kesbangpol. Kesbangpol. Dari Kesbangpol itu dapat 2 tahun, Pak. Oh, Kesbangpol 2 tahun. 2 tahun. Ya, udah makin afdol lah ya. Makin afdol artinya perkenalan 5 tahun di Baksos dengan berbagai segmentasi masyarakat kenal ditambah itu 2 tahun Ya, Kesbangpol. ya. Setelah di Kesbangpol ke mana lagi? Alih kepemimpinan lagi kan pada waktu itu dari Bu Imas ke Pak Haji Ating. Oh, iya betul Pak Haji Ating. Saya balik lagi ke Kabagsos, Kabagkesra. Oh iya balik lagi ya, Balik benar. lagi. Benar. Ya, di sana dapat beberapa bulan lah. Nah, terjadilah pergantian bupati dari Pak Ating ke Kang Jimat Akur. Oh, iya benar. Jimat Pak Rohimah. Akur, saya ikut open bidding. Ikut open bidding ya, benar. Untuk mengisi jabatan pertama eselon 2. Eselon 2, betul. Pada waktu itu saya mengikuti kekosongan staf ahli bidang pemerintahan. Iya. Dari situ saya alhamdulillah lulus. Saya sebagai staf ahli bupati. Oh, staf ahli bupati dari open building itu ya. Iya, open bidding itu dapat 4 bulan lah staf ahli itu. 4 bulan. Karena pada waktu itu Pak Sekwan, Pak Haji Amin Ya. kan promosi
Oh iya. Menjadi sekda. Sekda. Kabupaten Betul, Subang. saya ingat itu. Sehingga mungkin berbagai pertimbangan dan rekomendasi saya dialih tugaskan dari staf ahli dari staf bupati. ahli bupati itu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Subang atau Sekwan. Sekwan. Tahun berapa tepatnya? Itu tahun 2019. 2019 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nggak protes. Ya, apa boleh buat, saya tidak pernah. Wah, ini kan kandangnya partai politik ini kan. Gitu. Ini ASN yang ditempatkan di kandangnya partai politik. Tapi Pak Ujang Ocok, oke, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kan bener. Jadi nyambung lagi dengan pekerjaan pada waktu di Kesbang. Kalau yang di Kesbang itu yang diaturnya itu partai politiknya. Kalau ininya personnya. Personnya, bener, yang duduk menjadi anggota DPR-nya. Bener. Nah, Pak Ujang Ocok, ini kan dari tahun 2019 nih. Ya. 2019 tugas dari staf ahli menjadi sekwan atau sekretaris DPR. Nah, yang saya ingin tanyakan di bagian ini, apa sih tugas pokok dan fungsi sebagai sekwan ini atau sekretaris DPRD ini? Memang sangat luar biasa, Pak, sangat fenomenal, unik dan nyentrik, Pak, dan seksi. Unik dan nyentrik seksinya ini nih harus dijabarin biar pemirsa Bung Danis Channel tahu. Nah, betul, unik, seksi dan nyentrik untuk jabatan seorang sekwan itu, ya. Pada awal masuk 2019, memang pada waktu itu ada proses dualisme anggota DPRD. Pertama, anggota DPRD yang terpilih tetapi belum dilantik. Anggota DPRD tapi belum dilantik. Hasil pemilu. Oh iya. Kemudian ada anggota DPRD yang sudah aktif tapi tidak terpilih lagi. Yang aktif tadi tidak terpilih lagi, tapi masih tetap jadi anggota DPRD. Bisa begitu ya? Nah iya. Pada waktu 2019, pada waktu itu bulan September ya. September 2019 ada peresmian anggota DPRD periode 2019-2024. Peresmian itu dalam arti pelantikan anggota DPRD baru. DPRD baru, iya. Nah, pada waktu pelantikan anggota DPRD pun, karena saya tidak pernah tidak pernah berhenti menciptakan inovasi. Nah, ini juga nih mulai sangat diapresiasi ya. Iya. Oleh para pihak. Di antaranya kan saya sampaikan, saya semua undang yang akan dilantik itu, Bapak dan Ibu mohon maaf, kita akan dilantik pada tanggal hari ini, tanggal sekian, jam sekian tepat. Iya. Untuk itu dipandang perlu untuk dilakukan gladi agar pelaksananya tertib, aman dan lancar. Betul. Reaksi, Pak Sekwan, saya sudah beberapa kali menjadi DPRD, tidak pernah ada gladi-gladi. Kali ini berbeda, Pak. Yang jadi sekwannya saya. Ini dia nih kreativitas inovasinya. Sehingga semua sepakat untuk dilakukan gladi. Saya ciptakan inovasi baru karena waktu itu kan KPU juga hadir, ya. Kemudian para penyelenggara di antara Bawaslu, Panwas lah ya. Saya tarik benang merah, Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu itu menjadi anggota DPRD, kan Bapak dan Ibu itu lahir dari KPU. Betul. Lahir dari KPU. Jadi agar kita menghormati KPU, sebelum dilantik Bapak dan Ibu, saya konsentrasikan dulu, dikumpulkan dulu di KPU. Semua kumpul di KPU, Kang. Tujuannya apa tuh dikumpulkan KPU nih? Saat menjelang detik-detik pelantikan, saya komunikasi dari KPU itu bersama-sama dengan anggota DPRD terpilih pakai bis datang ke anggota DPRD. Oh iya. Ya, dikawal oleh Patwal Polres dan lain sebagainya. Kemudian setelah sampai, saya berhentikan di gerbang,
Nah, baru serah terima dari KPU ke Sekwan. Sekwan. Oh iya. Dari KPU ke Sekwan. Nah, di sana ada kesenian biasalah, ada kelura dan Iya. Nah, masuk ke acara resepsi. Nah, itu sangat fenomenal dan diapresiasi oleh KPU. Dan belum pernah dilakukan oleh sekwan-sekwan sebelumnya. Belum. Se-Indonesia pun belum pernah. Luar biasa. Gitu, ini Pak. penghargaan dan penghormatan ya, termasuk KPU juga merasa ini benar. Jadi ada serah terima ya, benar. Jadi role model kan. Role model benar. Jadi ngikuti kepada aturan sekwan yang baru. Luar biasa. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Ini di sekwan itu struktur personalnya atau struktur organisasi seperti apa sih, Pak Ujang? Saya sebagai ASN itu otomatis ya, saya secara struktur adalah anak buah Pak Bupati. Saya ditugaskan oleh Pak Bupati menjadi sekwan itu untuk mengkoordinasikan, mengkondusivitaskan antara kepentingan eksekutif dengan kepentingan legislatif. Betul. Nah, jadi kita berada, jadi badan saya ini Bang Danis, kalau dibelah itu kan dua bagian. Benar. Jadi yang sebelah saya adalah ASN, yang sebelah saya adalah politikus, karena saya berada di dua kaki kan. Betul, karena bertanggung jawab terhadap teknik operasional DPR itu kepada pimpinan pimpinan DPR. Nah, secara administrasi kepada Pak Bupati melalui Sekda. Jadi dua badan ya. Itu. Dibelah ya. Iya. Nah, kemudian tugas sehari-hari saya itu saya dibantu oleh para kabag. Nah, para kabag ya. Ada 4 kabag. Oh iya nih, struktur organisasinya ya. Kemudian ada 12 kasubag kalau dulu, sekarang kan disetarakan menjadi jabatan fungsional. Oh iya. Ada 12. Ya, kemudian ke bawahnya itu para staf ASN, para pelaksana. Jadi total keseluruhan berapa nih ada ASN 44. yang 44 ASN yang ditugaskan di DPR. Yang saya sampaikan kepada pimpinan DPRD itu yang harus ada kesepahaman antara sekwan dengan pimpinan itu. Disampaikan itu, sekwan itu bukan anak buah pimpinan dan anggota DPRD. Benar. Sekwan itu adalah anak buah bupati. Saya ditugaskan ke sini sebagai mitra. Nah, itu dia. Sebagai mitra kerja yang bertugas memfasilitasi. Nah, itu dia. Benar. Memfasilitasi tugas kepentingannya, memfasilitasi administrasi dan keuangan. Nah, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. Terus penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. Berkaitan dengan tugas dan fungsi. Nah, itulah. Betul. Gitu. Itu termasuk penyelenggaraan rapat-rapat juga tugas sekwan juga ya, rapat-rapat juga ya. Saya juga harus mengkoordinasikan oleh berbagai pihak. Berkaitan dengan materi atau isu-isu aktual yang sedang dibahas. Yang dibahas gitu ya. Raperda apa gitu kan. Kita gali informasi, kita koordinasi berbagai pihak berkaitan melengkapi referensi itu. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini masih dipercaya oleh Pak Bupati menjadi sekwan, dan seperti Kang Danis lihat lah sehari-hari saya tetap melaksanakan aktivitas datang tepat waktu, kemudian semua pihak-pihak yang berkepentingan atau yang masyarakat yang ingin berkomunikasi baik melalui langsung maupun melalui ketua DPRD atau pimpinan DPRD, kita layani semua. Saya tidak pernah menghindari. Benar. Menutup diri tidak. Saya welcome orangnya kan. Benar. Luar biasa low profil benar Pak Ujang Ucok ini. Jadi mudah bergaul dan orang juga merasa nggak berjarak gitu kan, kalau ada sesuatu kepentingan atau kebutuhan ingin bertemu dengan Kang Ujang Ucok ini sangat mudah gitu, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kan ada tugas
teknik lah, artinya secara teknis administrasi. Nah ini kan bertanggung jawab kepada pimpinan DPR. Yang ingin saya tanyakan, memang dari tugas itu contohnya apa sih Pak Ujang Ucok? Misalkan pimpinan DPR ke Sekwan minta apa, butuh apa, misalkan kan perintah apa yang biasa sering terjadi nih di DPR nih. Nah, memang jadi sekwan itu memang tidak mudah. Iya, iya. Ya, dibutuhkan orang-orang yang punya integritas. Nah, itu dia, ya. benar-benar. Kemudian emosinya juga stabil. Nah, mentalnya kuat. betul. Tidak sembarangan orang ya bisa menjadi sekwan karena yang kita hadapi itu 50 anggota DPRD ya, dari berbagai partai politik. Partai politik latar belakang. Nah, itu dia. Maka emosi, mental, karakter itu sangat diperlukan. Nah, sangat diperlukan. Iya. Jadi selain memang cakap dan cukup, yang lebih utama lagi jantung lebih kuat. Kalau orang-orang baperan, udah susah lah, nggak usah lah, lalu bahaya. Mereka itu sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat pasti perlakuan dan pemahamannya juga sudah berbeda. Makanya kita sepanjang tuntutannya itu sesuai dengan regulasi. Kenapa tidak? Kan gitu. Kita akomodir, kita fasilitasi seluruh kepentingannya selama itu tidak keluar dari aturan. Bang Dani. Nah kan fungsi atau tugas seorang sekwan juga harus bisa menyusun waktu 1 tahun secara efektif dalam melaksanakan agenda. Agenda ini kan, agenda DPR. Nah ini seperti apa nih? Nah kita di DPRD itu ada wadahnya yang disebutkan Pansus Renja 1 tahun. Pansus Renja 1 tahun, iya. Ada pansusnya itu ya menyusun seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun, ya. Betul. Secara efektif ya. Betul. Dan harus terukur. Iya. Kalau tidak terukur ya kita nanti diindikasikan memboroskan uang negara. Jadi sangat panja apa tadi? Panja Renja. Nah, Panja Renja ini Pansus Renja. Bentuknya seperti apa? Apakah ditunjuk oleh pimpinan atau memang sebagai alat kelengkapan dewan sudah ada? Kalau pansus itu kan bukan agenda, bukan AKD tetap kalau pansus itu ya. Jadi AKD yang ditunjuk pada waktu ditunjuk ya. Dibentuk pada waktu saat diperlukan dalam hal pembahasan sesuatu tugas pimpinan DPRD. Contohnya kita bentuk Pansus Renja terdiri dari kurang lebih 12 orang. 12 orang. Dari unsur apa aja itu, Pak Sekwan? Dari seluruh unsur komisi hadir. Seluruh unsur komisi hadir Komisi hadir ya. Tergabung dalam Pansus Renja itu. Nah, nanti kita dari Pansus Renja itu kita lihat ya. Mana yang bisa dilaksanakan, mana yang menjadi skala prioritas, benar, mana yang tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan regulasi. Betul. Nah, itulah yang menjadi dasar kegiatan sekwan selaku fasilitasi. Iya, fasilitator ya betul-betul. Sebagai selaku fasilitasi kegiatan pimpinan anggota DPRD. Jadi bukan semata-mata dibuat oleh sekwan, tidak. Tadi itulah dibentuk itu ya, dibentuk Pansus Renja itu. Jadi dibentuk berdasarkan badan hukum, ketetapan hukum melalui pansus. Jadi sifatnya koordinasi ya antara pihak pimpinan DPR yang membentuk panja, begitupun dengan sekwan. Dan dengan mengagendakan rencana kerja 1 tahun itu ya secara efektif gitu ya. Sesuai dengan agenda DPRD. Support anggarannya itu dari Pansus
Renja Renja itu itu, kita ya. bawa ke Banggar. Oh, Banggar, ya, benar. Nah, ini Banggar juga merupakan alat kelengkapan dewan. Tetap, alat kelengkapan tetap itu DPRD ya. tetap, gitu, Banggar. Nah, itu nanti berkomunikasi, dibahas bersama TAPD itu. Ya, benar, TAPD-nya dengan Banggar, betul. Jadi anggaran di DPRD itu prosesnya seperti itu, benar. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan nih, tadi kan berbicara Banggar terkait dengan rencana jangka 1 tahun itu ya. Yang saya ingin tanyakan ke Kang Ucok di bagian ini alat-alat kelengkapan DPR itu apa aja? Ini kan pemirsa Bung Danis Channel juga banyak yang nggak paham nih. Tadi kan diantaranya ada Banggar. Nah, itu BAMUS apa misalkan kan? Nah, itu apa korelasinya dari alat-alat kelengkapan dewan itu dengan sekwan? Nah, begini. Ya, kalau BAMUS seperti apa, Banggar seperti apa misalkan? Di DPRD itu memang ada komisi juga ya. Alat kelengkapan DPRD tetap. Nah, yang pertama Banggar. Yang Banggar. Kedua BAMUS. Yang ketiga komisi. Nah, itu. Komisi. Ya, kemudian yang keempat itu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan, yang betul. ngurus tentang etik. Etik DPR ya. DPRD. Nah, tugas BAMUS. Tugas BAMUS itu untuk membahas kegiatan-kegiatan melalui rapat BAMUS menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, setelah hasil rapat hasil renja yang dibuat oleh Pansus Renja dikomunikasikan dengan Banggar, kemudian menjadi sebuah dokumen kegiatan. Nah, dalam aplikasinya itu kegiatannya itu disusun melalui rapat BAMUS. Nah, itu dia nih mekanismenya. Benang merahnya seperti itu. Seperti itu benang merahnya ya. Seperti itu. Nah, benar. Ini jelas banget nih Pak Sekwan nih memaparkan. Seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada kegiatan yang mau dirubah hasil rapat BAMUS itu mengikat dan permanen. Oh iya, yang mengikat dan permanen. Nah, jika ada perubahan jadwal itu harus dirapat paripurnakan dulu. Nggak mudah ya? Nggak mudah berarti ya? Betul, ya. Jadi mekanisme seperti itu. Jadi kalau sudah rapat BAMUS itu udah mutlak tidak bisa dihindari kan itu. Semua konsekuen, semua patuh, tinggal mengaplikasikan, melaksanakan kegiatannya saja. Begitu, Kang Deddy. Benar. Artinya, kenapa saya detil menanyakan hal itu, mekanisme. Artinya di sini ada peran dedikasi seorang sekwan. Betul. Jadi 2019 loh sampai saat ini, berarti nggak ada tingkat kesulitan bagi DPR gitu, karena sosok seorang sekwannya ini nih yang luar biasa pandai memberikan suatu masukan atau koordinasi yang bisa melancarkan dari seluruh kegiatan-kegiatan di DPR itu ya. Makanya kan gini, bener. Sekwan itu lex spesialisnya itu begini. Nah, jadi sekwan itu OPD yang memang otonom. Pertama, tidak ada kaitan dengan provinsi, dengan sekwan provinsi juga tidak kaitan. Nggak ada kaitan, benar. Kemudian pelayanan langsung ke masyarakat itu kan tidak ada. Benar. Tidak ada pelayanan langsung ke masyarakat. Jadi tugasnya itu hanya melayani masyarakat yang dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPRD itu aja 50 orang. Benar 50 Tetapi orang ini. 50 orang pun bukan main. Ancaman. Iyalah. Nah, itu kan nggak mudah lah bagi seorang sekwan yang tidak memiliki jiwa yang kuat, jangan baperan yang tadi dikatakan Bang Ucok. Nih beda kita di DPR dengan di instansi lain kan gitu kan. Kan kandangnya atau orang-orang dari berbagai partai politik dengan karakter yang berbeda, otomatis kan pelayanan atau ininya kan beda dengan melayani di dinas instansi lain gitu kan. Nah, dari pengalaman sejak 2019 sampai sekarang nih Kang Ujang Ucok, ada nggak kira-kira kendala atau hal apa yang membuat seorang sekwan misalkan menghadapi suatu persoalan yang dianggap pelik lah di pengalaman Kang Ujang Ucok nih selama jadi sekwan? Jadi begini, yang pertama
Sekwan itu harus konsolidasi dengan seluruh staf. Benar. Jadi kalau tidak kuat konsolidasinya dengan para kabag dan kasubag dan para pelaksana, wah itu repot. Iya. Makanya kan saya nyatakan kepada seluruh insan yang ada di Sekwan, kalau saya ngomong A, semua harus ngomong A. Nggak boleh ada mencela-mencela, itu berbeda ya, benar. Benar. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks, rumit ya, kita bicarakan. Nah, makanya kita selalu setiap saat, formal maupun tidak formal, setiap pagi senantiasa selalu berkumpul dengan para kabag, dengan para pejabat fungsional, ya, menyikapi isu-isu aktual. Jika suatu saat pimpinan anggota DPR bertanya, kita sudah siap. Benar. Jadi sering ya, seorang Sekwan memberikan briefing seperti itu ya ke staf yang ada di Sekwan ya. Menyamakan persepsi, menyamakan chemistry, kan gitu. Semua harus satu kata, satu pemahaman. Tidak boleh saya ngomong A, kabag ngomong B, kan itu potensi masalah. Betul luar biasa, benar. Karena jangan sampai ada anggota dualisme dan dikomplain oleh anggota dewan, itu kan, karena akibat tidak pelayanan yang tidak maksimal karena dualisme itu kan, akhirnya kan kebijakan mana yang sebenarnya yang datang dari Sekwan atau yang ini kan. Nah, di sini harus satu kata ya. Satu kata. Nah, ini luar biasa Pak Ucok. Memang indikasi keberhasilan Sekwan itu dinilai 2, Pak. Apa aja tuh? Satu. Yang pertama, kalau LPJ Bupati ditolak. Waduh, itu Sekwan. Ya, itu resikonya dimarahin Bupati. Perannya itu di sana, Pak. Berarti ini Sekwan nggak bisa berkoordinasi dengan DPR, nggak bisa kerja. Nah, itu satu ya kalau LPJ Bupati ditolak. Ya. Yang kedua, kalau APBD juga ditolak. Itu tandanya Sekwan nggak bisa gawe, nggak becus kerja. Kalau dua bagian itu normal dan tidak ada masalah, itu benar. Artinya indikasi bahwa Sekwan berhasil. Itu aja. Tapi kan selama Pak Ocok menjabat Sekwan kan berhasil. Ya, alhamdulillah. Nggak ada kan laporan SPJ yang ditolak. Begitupun dengan RAPBD ya. Ya, alhamdulillah. APBD. Saya periode sekarang itu para pimpinan anggota DPR itu semuanya patuh dan taat, ya, disiplin. Alhamdulillah. Kemudian juga melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, kan gitu. Alhamdulillah. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan apresiasi, kan gitu. Luar biasa. Artinya pimpinan DPR juga sama ya, dengan Sekwan harmonis hubungannya, dengan anggota juga harmonis gitu kan. Satu sama lain lah ya. Sehingga terjadilah iklim kondisivitas yang sangat luar biasa. Terjaga gitu. Luar biasa pemirsa. Ini merupakan satu diskusi atau bincang-bincang yang bermanfaat bagaimana mekanisme kedudukan dan peran Sekwan berada di DPRD. Nah, ini yang dipaparkan oleh Pak Sekwan ini membantu kita, mengguiden kita kepada masyarakat khususnya yang belum paham terkait dengan mekanisme kerja seorang Sekwan. Nah, karena Sekwan juga sebagai pejabat publik atau pejabat birokrasi eselon 2 ya termasuknya. Nah, kan ini membantu tugas Bupati untuk mengkonsolidasikan apa kepentingan DPR, karena perwakilan ASN-nya atau pejabat eksekutifnya ada di DPR, yaitu Sekwan. Dan seperti pemaparan yang diuraikan oleh Pak Ujang Ucok selama menjabat sebagai Sekwan di tahun 2019 hingga kini, keadaan DPR luar biasa, harmonisasi terjaga dengan baik, dan sehingga menghasilkan kinerja yang sangat luar biasa, termasuk ada kepatuhan dan disiplin dari seluruh anggota DPR maupun staf-staf Sekwan yang ada di DPR ya, luar biasa. Nah, untuk closing statement nih, kira-kira Bang Ucok ingin bicara apa terkait dengan jabatan Kang Ucok sebagai Sekwan? Terima kasih kepada Pak PJ Bupati kan. PJ Bupati, iya betul. Memberikan kesempatan kepada saya di saat injury time memasuki masa
Purna Bakti. Nah, iya. Terima kasih. Iya. Pak Bupati dan wabil khusus kepada para ketua dan wakil ketua DPRD beserta anggota DPRD. Betul. Terima kasih atas kepercayaan. Iya. Selama ini kepada saya, semoga kita tetap senantiasa menjaga silaturahmi. Demikian Kang Danis yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa podcast Bung Danis Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang beliau katakan, mudah-mudahan jasa-jasa Ujang Ucok selama menjabat di Sekwan ini dapat memberikan suatu berkah yang sangat luar biasa atau kesori toladanan, karena banyak inovasi-inovasi yang digagas dari beliau sejak menjabat Sekwan hingga kini, dan kita apresiasi atas tugasnya, dan di masa Purna Bakti beliau juga akan terkenang selama-lamanya karena ini jasa-jasanya atau kreasi inovasinya sangat luar biasa dan nggak bisa mudah begitu saja dilupakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.